Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan kelima terkait dengan fungsi audit internal dan piagam audit internal. Mudah-mudahan materi minggu lalu terkait dengan tata kelola juga tidak dilupakan bagaimana membahas mengenai tata kelola dan fungsi-fungsinya. Nah, untuk yang pertemuan ini kita fokus pada fungsi audit internal dan juga piagam audit internal, di mana di awal-awal saya sempat menjelaskan mengenai piagam audit internal merupakan sebuah aturan dasar atau tata tertib yang harus dilaksanakan oleh auditor internal dalam penugasannya. Oke, untuk pokok bahasannya ada 3 poin penting. Yang pertama adalah fungsi audit internal. Nah, dalam fungsi audit internal ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana sih struktur organisasi, klasifikasi pekerjaan, dan gambaran pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah piagam audit. Bagaimana struktur dari piagam audit yang umumnya ada di perusahaan. Kemudian ada tugas, nanti di akhir adalah tugas analisis piagam audit. Bahwa kalian nanti akan ada tugas menilai kesesuaian dengan panduan IIA yang telah direvisi pada Mei 2013. Oke, kita mulai ya. Nah, di pendahuluan ini saya akan menjelaskan dulu terkait dengan satuan kerja audit internal atau tim audit internal yang ada di perusahaan, di mana dituntut untuk memperjelas posisinya dalam struktur organisasi. Di awal sudah saya pernah bandingkan antara piagam antara struktur organisasi yang ada di perusahaan A dan perusahaan B. Di manakah posisi letak si SKA ini? Nah, tentunya itu akan menentukan seberluas apakah tugas dari SKA ini. Nah, struktur organisasi di perusahaan itu agar dapat menjalankan fungsinya ya. Jadi dibuat ini untuk memaksimalkan fungsi dari SKA ini. Nah, kemudian bentuk dokumentasi dari tugas-tugas, kemudian fungsi dari SKA ini akan dimuat dalam piagam audit. Oke, apa sih fungsi audit internal? Ya, di awal-awal sudah pernah dijelaskan bagaimana peran audit internal dalam semua lini yang ada di perusahaan. Tapi secara umum atau secara detailnya lah ya, ini saya jelaskan di poin ini. Yang pertama adalah menjalankan fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Tentunya poin dari audit internal adalah bukan menilai kewajaran, tapi untuk menilai bagaimana sih semua unsur, kemudian SOP yang dijalankan di perusahaan itu sudah akan mengarahkan perusahaan untuk berjalan lebih efektif dan efisien untuk semua divisi. Yang kedua adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi. Karena sebagus apapun perusahaan, jika tidak bisa mencapai tujuan dan sasarannya, tidak akan berjalan dengan optimal. Nah, untuk peran dari si audit internal ini, dia adalah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran ini tercapai. Yang ketiga adalah mengevaluasi risiko yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Ingat, pernah saya sampaikan bahwa yang namanya perusahaan besar, maka risikonya besar. Nah, tapi bukan berarti dengan risiko besar tersebut, berarti kita menyerah dengan keadaan. Tapi bagaimana kita bisa mengevaluasi risiko yang terkait dengan tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi keandalan dan integritas informasi. Bagaimana sih informasi, keandalan informasinya, dan bagaimana integritas informasi itu yang ada di perusahaan. Kemudian yang kelima adalah bagaimana mengevaluasi penyediaan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Setiap perusahaan tentunya ingin ada perubahan atau perbaikan. Nah, perbaikannya dengan apa? Dengan menyediakan sebuah sistem yang tentunya harapannya bisa terintegrasi. Nah, jangan sampai sistem yang dikembangkan tersebut ternyata akhirnya menimbulkan masalah karena tidak patuh dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Kemudian yang keenam, mengevaluasi sarana aset pengamanan. Jadi, bagaimana sarana aset pengamanan ini dipastikan kembali agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Ya, tadi sudah bahas aset dan juga bagaimana sih efektif dan efisien dari si sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian, memantau dan mengevaluasi proses tata kelolanya. Bagaimana sih tata kelola yang ada di perusahaan? Seperti yang sudah dibahas minggu lalu ya terkait dengan tata kelola. Dan yang terakhir adalah memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko. Oke, kita lanjut.
Ini adalah contoh struktur organisasi dalam SKAI. Jadi dalam SKAI ini tidak hanya satu orang, tentunya melibatkan tim. Nah, dikepalai oleh siapa? Oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal, atau kita juga sebutnya Chief Audit Executive, yang mengerti seluruh kebutuhan perusahaan dan juga resiko pengendalian yang potensial. Bagaimana sih mengendalikan resiko-resiko yang ada sebaik mungkin, sehingga berkontribusi terhadap pengendalian internal yang ada di perusahaan. Nah, Kepala Satuan Kerja Audit Internal ini dibagi ada dua. Ada manajer bidang konsultasi, ada manajer bidang auditnya. Nah, masing-masing manajer ini punya punya tim tersendiri ya. Jadi dibilang kenapa sih auditor internal tidak ada di semua perusahaan? Karena sekali lagi mereka membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Kemudian jika memang perusahaannya besar dan banyak sekali bagian-bagian dan tidak bisa terkontrol dengan baik, maka dibutuhkanlah yang namanya auditor internal. Sehingga ini juga tidak bisa bekerja sendiri, butuh tim, dan umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bagian, tapi juga ada yang digabungkan, tergantung dengan kebutuhan yang ada di perusahaan masing-masing. Kemudian ini ada model yang kedua, tadi model yang pertama, ini model yang kedua. Ada juga model yang kedua di mana Kepala Satuan Kerja Audit Internal itu dibawahi oleh 3 bagian. Ada manajer audit sistem informasi, ada manajer bidang perencanaan dan pengendalian, ada juga manajer bidang audit keuangan dan operasional. Dan di bawahnya ada staf auditor. Nah, manajer audit sistem informasi apa saja sih yang stafnya? Jadi ada auditor pelaksana lanjutan, auditor penyelia, sampai dengan skalanya itu ada auditor ahli pertama, muda, madya, utama. Nah, kenapa harus terbagi-bagi lagi? Sekali lagi, skupnya cukup besar, perusahaannya mungkin juga memiliki anak perusahaan, sehingga membutuhkan banyak bidang. Dan kalau menggunakan manajer audit sistem informasi, tentunya berarti perusahaannya sudah menerapkan aplikasi yang terintegrasi seluruhnya yang ada di perusahaan. Lanjut. Nah, bagaimana sih klasifikasinya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang SKAI? Yang pertama adalah memiliki kemampuan manajerial yang baik, memiliki kemampuan komunikasi dengan komite audit, menyediakan layanan asuransi dan memberikan layanan konsultasi, memiliki pengetahuan yang baik pada semua aspek, memahami standar IIA, dan memahami proses penilaian resikonya. Nah, kualifikasinya sebenarnya untuk yang SKA ini cukup dengan minimal S1. Tapi dia juga memiliki pengalaman di bidang auditor dan harapannya punya sertifikasi CA, CIA, sehingga dia mumpuni untuk melakukan audit. Nah, tentunya sudah pernah saya sampaikan yang namanya kepala audit internal itu tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan saja, tapi seluruh lini. Itu sebabnya dia harus paham juga mengenai audit manajemen, audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan lainnya. Jadi harus punya kemampuan yang cukup kemampuan yang optimal, kemudian dia juga paham dalam bidang sistem. Oke, selanjutnya adalah tugasnya CAE atau Chief Auditor Eksekutif. Nah, di sini peran yang pertama, tugasnya adalah operasi perusahaan dan isu resiko. Bagaimana dia harus tahu nih tentang operasi perusahaannya. Setiap bagian itu tahu seperti apa tugas-tugas dan apa yang mereka lakukan. Kemudian resiko-resiko yang muncul di tiap departemennya dia harus paham. Yang kedua adalah sumber daya manusia dan administrasi internal audit. Dia juga akan mengelola sumber daya manusia. Sumber daya manusianya adalah tadi timnya yang dikelola. Kemudian dia juga harus mengadministrasikan internal audit yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga, dia memiliki hubungan antara komite audit dan manajemen. Walaupun mungkin dia di bawah dari pemegang saham, tetapi dia juga memiliki hubungan dengan manajemen. Karena sekali lagi, kalau tidak ada hubungan yang baik, tentunya juga tidak bisa melakukan audit dengan maksimal. Nah, yang keempat adalah tata pemerintahan perusahaan atau tata kelola perusahaannya. Paham terkait juga dengan akuntansi dan isu regulasi yang berlaku. Kemudian tim pembangunan internal audit dan administrasi. Nah, juga harus paham terkait dengan tugas dari tim pembangunan internal audit dan administrasi. Kenapa istilahnya tim pembangunan internal audit? Karena sekali lagi audit internal itu di perusahaan berbeda-beda.
masing-masing itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya dibutuhkan konsep yang ideal bagaimana internal audit yang dibutuhkan perusahaan, sehingga mereka bisa merancang proses audit program audit yang lebih optimal. Kemudian paham juga terkait teknologi, kemudian resiko yang berdasarkan perencanaan audit dan proses yang unggul, kemudian kemampuan bernegosiasi tentunya, keyakinan internal audit, dan peran konsultasi. Konsultasinya juga bisa dengan pihak auditor eksternal. Kemudian paham juga terkait dengan standar praktik profesional internal audit yang berlaku. Kemudian klasifikasi selanjutnya adalah bagaimana manajer audit internalnya. Tadi sudah kepalanya, ini manajer audit internalnya. Nah, di sini disebutkan manajer dan pengawas internal audit adalah orang yang ahli dalam beberapa bidang. Tadi disebutkan bisa terkait dengan IT, kemudian juga paham terkait dengan internal audit dan finansial. Nah, manajer audit internal di sini bertugas untuk apa? Menyusun rencana kerja tahunan bersama dengan SKAI. Jadi, dia akan bersama-sama SKAI untuk merancang rencana kerja tahunannya. Sekali lagi, ketika misalkan kita bahas auditor eksternal, yang kita bahas adalah pedoman atau kertas kerja yang harus dilakukan oleh auditor internal terkait dengan laporan keuangan. Tetapi ketika bahas audit internal, yang dibahas itu bukan hanya laporan keuangan. Karena banyak semua lini yang ada di perusahaan itu harus dilakukan pemeriksaan. Tapi mereka akan merancang mana saja lini-lini yang memiliki resiko yang cukup besar. Nah, ditandai dengan apa? Dengan tulisan red flag atau bendera merah. Dengan adanya bendera merah, berarti mereka sudah bisa mengklasifikasikan mana yang lebih prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Dan itu sebabnya nanti dibuat rencana kerja. Rencana kerja tiap tahunnya mungkin akan berbeda, tergantung dengan tanda red flag-nya di mana di posisinya. Oke. Kemudian, melakukan supervisi dan memonitor kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit internal. Kemudian membantu kepala dalam mengolah sumber daya SKI, kemudian memberikan masukan, pengembangan audit, mengelola program pendidikan pelatihan staf. Nah, kualifikasinya apa untuk manajer audit internal? Pertama adalah minimal gelarnya S1. Kemudian memiliki sertifikat CA atau CIA, berpengalaman dalam operasi organisasi, berpengalaman dalam audit keuangan dan operasional. Nah, manajer akan terpisah antara manajer audit keuangan dengan manajer kinerja dan manajer audit sistem informasi. Jadi akan beda-beda posisi, beda-beda posisinya. Oke. Kemudian tanggung jawab pekerjaannya pertama melaksanakan audit bagian keuangan, membantu direktur untuk mempersiapkan pembaruan regulasi terkait dengan aktivitas internal audit, menyediakan saran dan nasihat sistem baru, kemudian membantu direktur dalam mengkoordinasi aktivitas keuangan, mengolah sumber daya keuangan, mempekerjakan pelatihan dan pengembangan secara profesional dan mengawasi kualitas pekerjaannya. Nah, untuk yang posisi ini punya beberapa kompetensi kunci yang harus mereka miliki. Yang pertama harus memiliki pengetahuan mendalam atas praktek internal audit dan prinsip yang berlakunya. Kedua, harus memiliki pengetahuan yang kuat atas prinsip akuntansi, harus juga memiliki pengetahuan yang terpadu pada pengalaman dengan peraturan dan kebutuhan dalam proses audit internal, kemudian orientasinya secara terinci dan analitis, kepemimpinan yang terpadu, interpersonal yang kuat, kebutuhan kemampuan, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang harus dipahami atau dimiliki oleh manajer ini. Nah, gelarnya hanya cukup boleh dengan gelar sarjana saja. Tapi harus juga memiliki sertifikat akuntan publik atau CPA. Harapannya sehingga mereka nanti bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada juga untuk staf audit internal. Tugasnya adalah menyiapkan dan merevisi program, mengkaji menilai tingkat pengendalian internal, melakukan tugas audit internal, kemudian memberikan keterangan dan melaporkan adanya kelemahan pengendalian internal, juga menghadiri pertemuan untuk meningkatkan keahlian, memiliki minimal pendidikannya D3 atau S1. Kemudian dia tentunya harus punya komitmen untuk melakukan pelatihan pendidikan yang berkelanjutan. Kemudian stafnya ini bisa bermacam-macam background-nya. Bisa dari hukum, bisa dari teknik sipil, bisa ahli komputer, bisa juga basicnya adalah akuntansi dan lainnya. Jadi bisa sekali terintegrasi untuk menghasilkan perbaikan yang baik untuk perusahaannya. Selanjutnya, piagam audit ya. Jadi tadi sudah ada tugas-tugas dari masing-masing
karyawan yang ada di SKAI, sekarang bahas piagam audit. Ya, mudah-mudahan dengan bahas ini sih jadi tidak asing ya dengan piagam audit itu apa. Nah, audit charter atau piagam audit ini adalah dokumen formal, ya legal dokumen yang disetujui oleh komite audit untuk menjelaskan misi, independensi, objektivitas, lingkup, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, dan standar internal audit perusahaan. Ya, jadi ini cukup lengkap dalam satu piagam audit itu akan menjelaskan apa sih misinya, kemudian bagaimana sih mereka disebut independen gitu ya di piagam audit. Kemudian seobjektif apa, kemudian lingkup yang akan dilakukan oleh auditor itu seluas apa, tanggung jawab auditor itu apa, kewenangan, akuntabilitas, sampai dengan standar internal audit perusahaan seperti apa. Nah, internal audit memiliki bebas kendali untuk mengetahui luasnya kisaran persyaratan dan mengajukan pertanyaan pada tingkat apapun. Ya, ketika mereka mengumpulkan bukti-bukti dokumen, dia tidak boleh dihalang-halangi. Jadi punya kendali yang leluasa gitu ya untuk menanyakan proses yang ada di perusahaan. Kemudian fungsi internal harus melapor kepada komite audit atas dewan di dalam struktur perusahaannya. Komite audit ini memiliki kewenangan dalam hak dan tanggung jawab yang berhubungan dengan kewenangan formal atau dokumen atau resolusinya. Kemudian tidak ada kebutuhan pasti dalam kewenangan dokumen, namun piagam ini menguatkan internal audit dengan apa? Dengan independensinya mereka, objektivitasnya mereka, lingkup dan tanggung jawab yang diberikan kepada auditor internal, dan kewenangan dan akuntabilitasnya. Sekali lagi, piagam audit itu masing-masing perusahaan itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Seluas apa tugas dan peran dari auditor internal itu akan tercantum dalam piagam auditnya. Selanjutnya, dalam piagam audit internal, kepala audit internal itu akan membentuk dan mengisi kebijakan dan prosedur yang tergantung pada ukuran dan struktur aktivitas audit internalnya. Sejauh apa kompleksitas pekerjaannya, itu juga tercantum dalam piagam audit. Nah, isi manual audit itu mengandung unsur piagam audit internal, kode etik yang berlaku, kebijakan dan prosedur, serta standar profesi audit internalnya. Nah, piagam audit internal juga adalah dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, sampai dengan standar fungsi audit internal organisasi. Nah, ini contohnya. SKAI harus beroperasi sesuai dengan charter tertulis yang mengindikasikan tujuan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab fungsi charter SKAI tersebut. Nah, ini tercantum dalam standar atribut 1000. Jadi syaratnya bahwa bagaimana operasinya SKAI ini harus tercantum dalam charternya. Kemudian contoh lagi adalah piagam audit ini berisi penjelasan posisi departemen, kemudian pemberian akses terhadap catatan, lokasi, dan yang lainnya. Kemudian ini ada contoh piagam audit. Bagaimana sih piagam audit ini menjabarkan posisi si SKAI di sini. Ini ada ruang lingkup ya. Di sini contoh saja, ini ada ruang lingkup ini yang menegaskan posisi dari si SKAI. Kemudian wewenangnya di sini juga dicantumkan, contoh dari Protelindo ya. Kemudian kode etiknya ada juga dicantumkan. Kemudian pengesahan piagam auditnya tanggal berapa dan disahkan oleh siapa. Di sini disebutkan disahkannya oleh wakil direktur ya utama dan wakil direktur utama bidang lain ya. Begitu. Nah, tugas kalian di sini adalah berdasarkan contoh yang sudah berikan, kalian memiliki tugas untuk mencari sebuah contoh piagam audit perusahaan. Nah, kemudian kalian analisis nih, visi misinya apa, posisi SKAI-nya di mana, ditandai. Wewenang SKAI-nya bagian mana yang ada wewenang SKAI, kode etik, dan tanggung jawab SKAI. Nanti silakan boleh soft file atau kalian print dulu, kemudian kalian tuliskan, atau bentuknya soft file juga boleh. Nanti dikirimkan dalam Google Classroom. Itu saja materinya, mungkin akan lebih paham ketika kalian nanti menemukan sendiri, seperti apa, sehingga tahu nanti kita bandingkan untuk masing-masing entitas. Harapannya bisa berbeda-beda, tapi jika memang terbatas ketika mencari contohnya, ya bolehlah satu perusahaan itu yang sama, boleh antara 2-3 orang yang sama. Tapi ini tetap tugas individu, bukan tugas kelompok. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan singkat tapi jelas dan dapat dipahami juga.
Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.